Oke, kita ketemu lagi dengan Rudy Sengyen. Pada kesempatan ini kita akan bicara banyak tentang pelabuhan ya. Tantangan yang akan dihadapi pelabuhan pada tahun 2021 ini adalah masih sama dengan masalah-masalah yang terjadi pada tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, yang mana banyak orang berpikir bahwa pelabuhan itu kalau melakukan enabling itu artinya membuat pelabuhan itu memiliki suatu traffic atau adanya kegiatan bongkar dan muat di pelabuhan ya. Sering orang berpikir ya kita buka direct call gitu ya. Itu direct call itu ya, itu hanya membuka suatu jadwal yang langsung dari luar negeri ke pelabuhan setempat. Jadi tentu kita akan berpikir ya, kalau kita buka sebuah jadwal kapal ya, atau window layanan tambatan kapal ya pada jadwal yang langsung dari luar ya, itu ya sah-sah aja. Tapi kan kapal itu kita harus tahu, kapal itu kalau dia berkunjung ke pelabuhan setempat itu harus ada yang namanya muatan untuk kapal itu ya, itu yang pertama. Atau harus ada muatan yang dibawa dari luar langsung ke pelabuhan tersebut gitu ya. Artinya direct call itu bukanlah suatu jaminan bahwasannya akan terjadi sebuah trafik kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Mengapa? Karena ditentukan oleh sumber-sumber ekonomi di sekitar pelabuhan, kurang lebih demikian ya. Jadi saya kadang-kadang agak bertanya kembali terhadap diri saya melihat beberapa komentar di berbagai media atau para praktisi atau para akademisi yang mengatakan bahwa diperlukan suatu direct call ya. Direct call itu ya sah-sah aja dibuka, tapi kalau tidak ada kegiatan ekonomi, baik itu untuk kebutuhan sumber ekonomi yang ada di sekitar pelabuhan atau dari sumber ekonomi di sekitar pelabuhan untuk tujuan ekspor atau tujuan dimuat di atas kapal, ya percuma kita buka direct call ya. Jadi direct call itu ditentukan sah-sah aja dibuka, tapi yang terpenting adalah bukan direct call ya. Dan kalau kita perhatikan tentang direct call atau pelabuhan-pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di Indonesia, itu kurang lebih sekitar 300-an pelabuhan ya. Jadi tidak semua pelabuhan di Indonesia yang jumlahnya 1961 itu terbuka bagi perdagangan luar negeri ya. Terus kalau ada pelabuhan yang tidak terbuka bagi perdagangan luar negeri, tidak mendapatkan izin ya, lalu dia bikin direct call ya nggak bisa gitu ya. Dan sebaliknya, kalau ada pelabuhan yang sudah terbuka bagi perdagangan luar negeri dan dia membuat satu direct call, lalu tidak ada kegiatan ekonomi dari dan ke sumber ekonomi di sekitar pelabuhan itu, ya nggak ada manfaatnya ya. Jadi saya kira ini akan menjadi tantangan yang luar biasa ya pada tahun 2021 ini, bahwa direct call bukanlah jalan keluar.
Tantangan yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mengenabling pelabuhan setempat ya, dengan cara menggalakkan kegiatan ekspor misalnya, kegiatan ekspor bagi UKM atau non UKM ya. Dan kegiatan ekspor ini sangat menentukan kepada negara mana yang dituju ya. Apakah negara tersebut adalah potensial buyer atau potensial pembeli bagi komoditi ekspor atau andalan komoditi ekspor kita atau tidak gitu ya. Dan kita juga harus mengetahui berbagai hal yang terkait dengan standarisasi, baik itu secara nasional di negara pelabuhan yang dituju atau kualitas standar yang diinginkan oleh pembeli dari negara tujuan tersebut. Jadi sudah berubah total ya kondisi ekspor dan proses custom clearance, bea cukai, pemberitahuan, verifikasi, inspeksi di negara tujuan itu berubah total ya. Dan kalau tidak memperhatikan hal ini mengakibatkan barang yang telah diekspor ditolak dan harus dikembalikan ke negara tujuan, dalam hal ini Indonesia. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya yang telah melihat video ini. Salam logistik.